sunyi. Awan pekat menggulung di langit, menyembunyikan cahaya bulan yang seharusnya menenangkan. Di ujung kota kecil bernama Randujati, berdiri sebuah bangunan raksasa yang telah lama ditinggalkan. Pabrik tekstil tua milik keluarga Wiradana. Dahulu, pabrik itu menjadi pusat kehidupan ekonomi warga. Namun sejak kebakaran besar 10 tahun lalu, tempat itu hanya menyisakan puing dan bisik-bisik menyeramkan yang berkembang di kalangan penduduk. Orang-orang enggan mendekat, apalagi saat malam tiba. Ada yang bilang suara jeritan terdengar dari dalam. Ada pula yang mengaku melihat sosok putih melompat-lompat di antara tembok-tembok lapuk. Tapi semua itu hanya dianggap cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun bagi Yuda, seorang mahasiswa semester akhir yang sedang meneliti bangunan bersejarah terbengkalai, pabrik tua itu adalah tantangan menarik. Bersama kamera dan buku catatannya, ia datang saat senja mulai turun. Wajahnya terlihat yakin, meskipun langkahnya sedikit ragu saat melewati gerbang besi yang karatan, yang sudah hampir roboh disangga semak liar. Di dalam, udara terasa lebih dingin, seolah waktu membeku di antara tembok-tembok kusam dan lantai berdebu. Bayangan panjang dari pilar-pilar beton menciptakan suasana yang ganjil, seperti ada mata yang mengawasi dari setiap sudut. Yuda menyalakan senter, menyusuri lorong-lorong gelap, memotret beberapa sudut bangunan yang masih menyisakan jejak masa lalu. Mesin tua, karung benang, dan dinding penuh jamur. Di salah satu sudut ruangan bekas penyimpanan bahan baku, Yuda menemukan sebuah pintu kecil yang tertutup rapat. Ia mencoba membukanya, dan dengan sedikit tenaga, engsel berderit panjang sebelum pintu itu terbuka perlahan. Ruangan di baliknya lebih lembab, dipenuhi bau anyir dan busuk. Di dalamnya, ada tumpukan karung berdebu yang tampak seperti belum disentuh selama bertahun-tahun. Di sudut ruangan, ia menemukan kain kafan yang sudah menguning. Kain itu terlihat lusuh, namun ada bekas simpul di bagian ujung, seolah pernah membungkus sesuatu atau seseorang. Yuda mulai merasa gelisah. Perasaannya mendadak tak nyaman. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan mencatat penemuannya. Tetapi suara gesekan halus di lantai membuatnya membeku. Senter yang digenggamnya bergetar seiring tangannya yang mulai gemetar. Ia menoleh perlahan ke arah pintu. Kosong. Tapi saat ia kembali menatap ke depan, sebuah sosok putih berdiri hanya beberapa meter darinya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya terbungkus kain kafan kusut. Tubuh itu tak menyentuh tanah, melayang dan perlahan bergerak mendekat. Yuda mundur panik, menabrak karung dan jatuh terguling. Senter terlempar, menyinari dinding dengan goresan-goresan seperti cakaran. Sosok itu tak bersuara, hanya melompat-lompat kecil,
Mendekat dengan gerakan yang tak masuk akal. Yuda mencoba bangkit, tetapi kakinya terasa berat. Suhu ruangan mendadak turun drastis. Napasnya memburu. Dadanya seperti ditekan dari dalam. Tiba-tiba, seluruh lampu sorot yang ia pasang sejak awal menyorot ke satu titik. Tempat sosok pocong itu berdiri, tanpa sentuhan tangan manusia. Semua alat rekam hidup dengan sendirinya. Kamera berputar, merekam wajah Yuda yang kini pucat pasi. Lalu, terdengar derit pelan dari langit-langit. Yuda menoleh ke atas, dan tampak seutas tali tambang tergantung, seperti hendak digunakan untuk menggantung sesuatu atau seseorang. Di bawahnya, lantai mulai retak perlahan, membentuk pola aneh seperti simbol kuno. Yuda tak sempat berpikir lebih jauh. Ia berlari keluar dari ruangan itu, menabrak segala yang menghalangi jalannya. Namun lorong yang ia lewati terasa lebih panjang dari sebelumnya. Dinding bergeser perlahan, seolah hidup dan mempermainkan arah. Setiap langkahnya bergema, namun gema itu bukan hanya miliknya. Ada jejak langkah lain, lebih cepat, lebih berat, mengikutinya dari belakang. Akhirnya, ia mencapai pintu depan. Tapi pintu itu terkunci, padahal sebelumnya terbuka lebar. Yuda menggedor-gedor, berteriak minta tolong. Namun suara dari luar seperti ditelan kegelapan. Tak ada jawaban. Ia menoleh ke belakang. Sosok pocong itu berdiri tak jauh darinya. Kini lebih dekat. Wajahnya lebih jelas. Di dahinya ada bekas luka gosong, seperti bekas terbakar. Dan saat itu, Yuda teringat cerita warga sekitar tentang seorang buruh pabrik yang tewas terpanggang saat kebakaran 10 tahun lalu. Mayatnya tak pernah ditemukan. Mereka bilang rohnya belum tenang, menunggu seseorang untuk menggantikannya. Dan kini Yuda berada di sana, sendirian, bersama kemarahan yang belum padam. Pintu itu tetap tak terbuka. Yuda menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Keringat dingin membasahi wajahnya meski udara di dalam pabrik menusuk tulang. Ia tahu ia tak bisa tinggal diam. Jika tidak mencari jalan keluar sekarang, mungkin ia tak akan pernah keluar dari tempat ini hidup-hidup. Dengan sisa tenaga, Yuda berlari menyusuri lorong lain yang belum ia lewati. Tangannya menelusuri dinding dingin yang basah oleh lembab, berharap menemukan jendela atau celah untuk keluar. Tapi yang ia temukan hanyalah tembok demi tembok, dan pintu-pintu tua yang seolah menuntunnya semakin dalam ke perut bangunan terkutuk itu. Sementara itu, suara itu kembali terdengar. Suara kain terseret di lantai, pelan, teratur, menyayat kesunyian. Dan dari kejauhan, suara seperti ketukan pelan yang semakin mendekat. Ketukan itu bukan suara langkah kaki biasa. Itu seperti sesuatu yang melompat dan jatuh.
Pocong itu belum berhenti mengejarnya. Yuda memasuki ruang produksi utama, ruangan terbesar di pabrik tersebut. Di sana, ia melihat mesin-mesin pemintal raksasa yang sudah ditelan karat. Lantai di bawahnya dipenuhi sisa-sisa kain, benang kusut, dan bercak hitam yang entah berasal dari apa. Di tengah ruangan, ada sebuah tangga besi yang menuju ke lantai 2. Tanpa berpikir panjang, Yuda memanjat, berharap bisa melihat atap atau jalan keluar dari atas. Namun setibanya di lantai 2, ia malah disambut pemandangan mengerikan. Dinding di sana dipenuhi coretan tangan berukuran manusia. Namun bentuknya seperti terbakar. Ada juga pesan-pesan yang ditulis dengan sesuatu yang menyerupai darah kering. "Tolong aku. Dia membakar kami. Jangan datang ke sini." Tapi yang membuat jantung Yuda hampir berhenti adalah lukisan wajah. Wajah manusia dengan ekspresi putus asa dan mata melotot. Puluhan, mungkin ratusan. Semua menatap ke arahnya. Dan tepat di tengah ruangan itu, berdiri sosok lain. Bukan pocong, tapi arwah wanita dengan rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Gaunnya hangus sebagian, dan dari tubuhnya mengalir air hitam pekat. Wanita itu menunjuk ke arah jendela besar yang menghadap ke halaman belakang pabrik. Yuda segera memahami isyarat itu. Ia lari menuju jendela, mendobrak kaca yang sudah retak. Tapi sebelum ia bisa keluar, tiba-tiba terdengar jeritan melengking dari belakang. Jeritan yang seolah berasal dari banyak mulut dalam satu suara. Pocong itu muncul dari tangga, melompat dengan gerakan tak wajar. Tubuhnya membentur lantai keras, tapi langsung bangkit dan melompat lagi, menghampiri Yuda yang kini berdiri di ambang jendela. Yuda tak punya pilihan. Dengan satu dorongan, ia melompat keluar, jatuh ke semak berduri di halaman belakang. Tubuhnya terluka, tapi ia masih sadar. Ia bangkit tertatih dan berlari keluar pagar belakang, menyusuri jalan setapak hingga tiba di pinggir desa. Beberapa warga menemukannya keesokan paginya, terkapar, kotor, dan linglung. Saat ditanya, Yuda hanya bisa mengucapkan satu kalimat lirih. Dia masih di sana, menunggu. Setelah kejadian itu, Yuda dirawat di rumah sakit jiwa selama beberapa bulan. Ia tak pernah mau bicara tentang apa yang ia lihat. Tapi satu hal yang pasti, pabrik tua milik keluarga Wiradana kembali menjadi sorotan warga. Tak lama setelah kabar tersebarnya pengalaman Yuda, beberapa orang mulai penasaran dan mencoba masuk ke sana. Namun, tak ada satupun dari mereka yang kembali. Warga pun akhirnya memutuskan untuk menutup seluruh akses ke pabrik dengan tembok tinggi dan pagar besi ganda. Mereka membuat larangan keras untuk tidak mendekat, apalagi masuk ke dalam. Bahkan,
Mereka mendatangkan tokoh agama untuk melakukan ritual penenangan. Tapi malam-malam di Rendujati masih diwarnai bisikan, jeritan samar, dan sesekali suara lompat pelan yang datang dari balik tembok pabrik tua. Konon, roh yang menghantui tempat itu bukan hanya satu. Para korban kebakaran besar itu masih terjebak, belum menemukan jalan pulang. Mereka marah, dendam, dan ingin ditemani. Dan di antara mereka, satu sosok pocong tetap menjaga pintu depan pabrik. Matanya kosong, wajahnya hangus, dan tubuhnya terbungkus kain kafan penuh noda. Ia menunggu, selalu menunggu. Siapapun yang cukup bodoh untuk masuk dan tidak percaya pada peringatan. Karena sekali kau masuk, tak ada jaminan kau akan keluar dengan jiwa yang utuh.